Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1, episode ke-85. Tiga pangeran merasa kewalahan menghadapi Tumenggung Anggawangsa. Pangeran Purbaya yang baru saja kalah perang berhenti di desa Gombang bersama sisa pasukan, lalu kembali menata barisan. Para bupati dan para mantri datang satu persatu dari pelarian atau persembunyian. Tidak lama kemudian para prajurit sudah berdatangan. Mereka melaporkan temannya mati 23, ditambah 4 orang prajurit Sorogeni dan 15 prajurit Tombak. Banyak yang mati karena terlalu lama berperang tanpa ada bantuan datang. Prajurit Bali menggerutu menganggap orang Pagelen tidak mampu berperang. Hanya satu yang bagus dalam bertempur, dan sayangnya berada di pihak musuh, yakni Tumenggung Anggawangsa. Orangnya pemberani. Orang sekian banyak diterjangnya lari ngajir. Sementara itu, Pangeran Suryodikusumo merasa sangat bersedih. Timbul kehendak menyerah kepada pasukan kompeni. Sudah mengirim utusan membawa surat kepada Tumenggung Yudonagoro Banyumas. Ki Anggawangsa bersepakat dengan Komandan Rege akan menjemput Pangeran Suryodikusumo. Sudah terlaksana, Pangeran Suryodikusumo dibawa ke Banyumas. Sudah dilaporkan kepada Petor Tegal dan sudah diterima penyerahannya. Pangeran Suryodikusumo lalu dibawa ke Tegal, kemudian diteruskan ke Semarang. Tidak lama kemudian diikutkan kapal ke Sri Lanka. Tumenggung Yudonagoro mengerahkan pasukan untuk menyerang ke Pagelen lagi. Setelah bersiap dengan pasukan bersenjata, berangkat di bulan Ruah, yang menjadi pembuka jalan Mantri Roma Ki Ngabei Kartodepo, disusul pasukan kompeni di belakangnya. Lalu di belakangnya lagi Tumenggung Yudonagoro bersama pasukan dari Banyumas. Perjalanannya sampai di benteng Karanganyar, lalu berhenti semalam. Paginya berjalan lagi dengan formasi yang sama hingga ke Roma, lalu berhenti karena musuh sudah dekat. Pangeran Purbaya sudah mendengar bahwa kompeni datang lagi. Sudah bersiap dengan penuh kewaspadaan. Dua pangeran memimpin pasukan di dada. Sayap kiri diisi Ki Tumenggung Cokrojoyo dan para mantri Numba Anyar. Adapun sayap kanan ditunjuk Tumenggung Kartonagoro dan segenap mantri pemburu. Dua komandan kompeni, Rege dan Market, juga sudah menata barisan. Keduanya menempati bagian dada bersama Tumenggung Yudonagoro. Sayap kanan Ki Tumenggung Anggawangsa dan pasukannya. Sayap kiri Kanduruan Pasir dan Dayah Luhur. Setelah pasukan siap, segera memukul tambur dan maju. Ki Anggawangsa mendahului menyerang dengan 70 prajurit berkuda. Kuda Ki Tumenggung bernama Simbar Manik, berwarna hitam, besar dan tinggi. Seekor kuda yang tangguh dalam perang. Ki Tumenggung Anggawangsa berada di depan, sambil mengokang senjata. Pasukan musuh gentar melihatnya. Mereka terlihat mempunyai 300 prajurit dan Anggawangsa hanya 70. Walau demikian, Anggawangsa tak gentar dan menerjang dengan berani. Karena Anggawangsa sudah mengetahui kelemahan musuh. Walau diisi para pangeran, namun tidak mantap budinya, tidak tangguh dalam perang. Ditembak sekali dengan senapan besar, membalas dengan gugup dan bingung. Ada seorang mantrinya yang tertembak, jatuh. Sisanya ketakutan, bubar, tercerai-berai. Ki Tumenggung mengejar dengan 70 prajuritnya sampai jauh. Prajurit kompeni masih ramai berperang. Tumenggung Yudonagoro kelihatan tangkas dalam perang. Mundar-mandir ke utara selatan menghampiri pasukan kompeni sembari memajukan pasukannya. Orang Kadipan bertempur dengan semangat. Tembakannya bertubi-tubi. Para pangeran masih mempunyai banyak pasukan, sedang yang menyerang hanya sedikit. Tiba-tiba Ki Anggawangsa muncul dari belakang pasukan musuh sambil menembak. Pangeran Purbaya kaget, pasukannya bubar tercerai-berai.
Pangeran Purubaya lari ngacir. Kumpeni tidak mengejar. Ki Tumenggung Anggawangsa yang terus mengikuti. Ke arah timur laut, Pangeran Purubaya lari. Terus dikejar dan ditembaki dari belakang oleh pasukan Ki Tumenggung Anggawangsa. Banyak prajuritnya yang terluka. Sudah jauh Ki Tumenggung mengejar, menjadi terpisah dengan induk pasukan. Yang dikejar berbalik. Terlihat kalau pasukan musuh sudah jauh. Pangeran Purubaya memanggil pasukan dengan menabuh tambur. Para prajurit berkumpul kembali dan melawan Ki Anggawangsa beserta 70 prajurit berkudanya. Pertempuran pecah kembali. Tumenggung Anggawangsa dikeroyok dalam perang habis-habisan. Musuh lebih banyak, 1/4 perbandingannya. Ki Tumenggung mundur perlahan sambil terus menembak. Karena berjarak, kedua pasukan hanya bisa saling tembak. Lama-lama tembakan makin jarang karena bubuk mesiu menipis. Ketika pasukan sebelah timur sudah kehabisan mesiu, pasukan sebelah barat masih terus menembak. Dua komandan kumpeni ketika mendengar suara tembakan-tembakan segera mengirim ajudan untuk memanggil Ki Anggawangsa agar tidak berperang sendirian seperti itu. Tumenggung Anggawangsa mundur dan kembali ke induk pasukan. Kumpeni bertanya di mana musuh berhenti. Anggawangsa menjawab bahwa musuh berhenti di desa Jambi Rumput dan bermarkas di desa tersebut. Kumpeni mundur mencari tempat yang tepat. Di desa Wono mereka kemudian bermarkas. Desa yang dekat dengan sungai besar. Mereka segera membuat benteng tembok dan perancah dari batang pohon kelapa. Selanjutnya, kumpeni mengamankan daerah selatan. Ki Tumenggung Banyumas diberi tugas mengamankan sebelah timur, dan Ki Anggawangsa dan Ngabei Roma ditunjuk menguasai wilayah barat. Malamnya, sepasukan Pangeran Purubaya datang mengepung, ditembaki dari dalam benteng dengan senapan besar. Kemudian diburu keluar. Banyak yang tertangkap dan dibunuh. Yang selamat lari ke markas mereka di Jambi Rumput. Semua heran karena niatnya akan menyergap, malah dibantai musuh. Sementara itu utusan Pangeran Purubaya memberitahu sang raja bahwa perangnya di Pamreden kalah. Jalannya peperangan dilaporkan dengan rinci. Sang raja sangat marah, tetapi hanya disimpan dalam hati. Tidak dilahirkan dalam lisan. Si utusan ditahan di kota sambil menanti Pangeran Mangkunagara. Sang pangeran akan disuruh memeriksa mengapa sang paman sampai kalah perang, padahal jumlah prajuritnya lebih banyak daripada prajurit musuh. Alkisah Pangeran Mangkunagara segera dipanggil ke istana. Setelah sampai tidak diizinkan berganti pakaian. Langsung disuruh masuk ke keraton. Setelah masuk dan menyembah sang raja, dilemparkan kepadanya surat dari Pagelen. Surat dibaca oleh pangeran dan kemudian tertawa. Pangeran Mangkunagara heran, mengapa setiap perang sang paman kalah melulu. Waktu itu yang ikut menghadap adalah Adipati Jayaningrat dan Adipati Suryonagara. Pangeran Mangkunagara berkata pelan, bagaimana kehendak Paduka? Adik Paduka sangat celaka, hanya merepotkan. Sudah dibawakan prajurit 26.000, perang saja tidak becus. Bila Paduka berkenan, Paman Purubaya itu diangkat sebagai lurah Suronoto saja dan diberi sawah 100 ju. Dalam perang sudah Paduka dukung. Kalau memang punya tekad atau setidaknya takut kepada raja, mestinya bisa menang. Diberi tanah yang luas agar tidak jadi pembantu. Kok dalam perang selalu jebol. Melawan Belanda 3 orang saja lari berjumpalitan. Di Pagelen itu sebenarnya tidak usah pakai otot. Paman Adipati Suryonagara saja berani melawan Raja Jin di Bulupitu. Ini hanya melawan Anggawangsa. Tumenggung kecil bekas pemikul rumput. Mengapa harus lari ngacir si Paman Purubaya?
Terlalu tinggi harapan Paduka dulu. Dulu Paman Purbaya sudah menduduki Pagelen. Mestinya mudah untuk masuk ke Banyumas, lalu menyerang pesisir Tegal atau ke timur menuju Pekalongan, atau Kendal, Batang, Kaluyungu, lalu bisa mengepung Semarang. Kalau pangeran mestinya begitu. Kalau bobotnya seperti Paman Suryanagara, menaklukkan Banyumas saja bisa dilakukan. Itu sudah jamak bagi pangeran yang punya bobot, berkata sang raja. Begitupun anakku, sebaiknya yang namanya orang tua itu diteladani oleh saudaranya. Kalau nanti jadi orang, siapa yang akan beruntung? Kalau engkau dan aku dulu mempunyai bawahan 30.000 itu sudah cukup. Dalam 1 bulan saja sudah bisa berkembang. Tapi mau bagaimana lagi? Sebaiknya kita pasrah. Kalau ingat sebagai anak raja, mestinya ya tidak berlaku seperti itu. Surat dari Pangeran Purbaya sudah dibalas sang raja. 2 mantri utusan disuruh kembali ke Pagelen.